King Cobra dapat tumbuh hingga sepanjang 5,4 meter, hal itu membuatnya dikenal sebagai ular berbisa terpanjang di dunia. Ular ini memiliki neurotoksin mematikan, yang berdampak langsung pada sistem saraf. Dengan itu, King Cobra dapat membunuh mangsa yang lebih besar darinya. Hanya dibutuhkan satu gigitan berbisa untuk membunuh manusia dalam waktu 30 menit, bahkan cukup ampuh untuk membunuh gajah seberat 5 ton dalam 3 jam. Bisa King Cobra ditransfer kepada korbannya melalui taring berongga yang terpasang pada rahang atas. Piton adalah salah satu ular tidak berbisa terbesar di dunia. Meski tidak berbisa, ular ini sangat mematikan. Ukuran piton dapat mencapai panjang 10 meter dan berat lebih dari 113 kg. Piton menggunakan ekornya untuk memikat mangsa. Ketika mangsa mendekat, piton akan langsung menyerang dan menggigit untuk mencengkram, kemudian melilit mangsanya dengan kekuatan setidaknya 7,8 PSI, yang akan menyebabkan gangguan peredaran darah atau jantung pada mangsa. King Cobra dan piton memiliki keunggulan masing-masing, sebagai ular berbisa terpanjang dan ular tidak berbisa terbesar di dunia. Jika diadu, siapakah yang lebih unggul dalam pertarungan? Secara ukuran, piton jauh lebih besar dari King Cobra. Namun tentu saja ukuran besar tidak selalu menguntungkan. Karena dengan ukurannya, piton hanya mampu bergerak dengan kecepatan 1-3 mil per jam. Untungnya, sebagai pemburu penyergap, piton tidak mengandalkan kecepatan untuk bertahan hidup. Sedangkan King Cobra dengan ukuran yang lebih kecil dibanding piton, dapat melesat dengan kecepatan 12 mil per jam. Tentu saja itu menjadi keuntungan bagi King Cobra. Namun dalam sebuah pertarungan, ukuran bukan menjadi kunci utama. Kekuatan dan kemampuan menyeranglah yang menjadi faktor paling penting untuk memenangkan pertarungan. Dengan sekali suntikan bisa King Cobra, tentu saja piton dapat tersungkur, namun pertarungan tidak akan berlangsung semudah itu. Piton memiliki nafsu makan besar yang membuatnya menjadi pemburu produktif. Berbekal 80 hingga 120 gigi tajam yang tersebar di mulutnya, piton mampu mengunci mangsa, sehingga mangsa tidak memiliki peluang untuk melarikan diri. Piton dapat menyelinap ke arah King Cobra, kemudian mengambil kesempatan untuk menyerang dengan cepat, mendaratkan gigitan untuk mengunci, lalu melilit target hingga jantungnya berhenti berdetak. Jika King Cobra sudah tidak berdaya, piton akan membuka rahang dan menelannya secara utuh. Namun, jika piton memberi sedikit celah untuk King Cobra melakukan perlawanan, tentu saja piton bukan lawan yang sebanding. Sebab, dengan kecepatan 12 mil per jam King Cobra dapat melarikan diri dari piton, kemudian berbalik menyerang. Mendekati piton, King Cobra akan mengangkat setengah tubuhnya dari tanah, membuka tudungnya, lalu mengeluarkan desisan peringatan dan menunjukkan taringnya, untuk menciutkan nyali lawan. King Cobra memiliki jangkauan serangan yang mengesankan dan bervariasi tergantung ukurannya. Panjang tubuh bagian atas King Cobra menentukan seberapa jauh jangkauan serangan. Misalnya, seekor King Cobra berukuran 3 meter, ketika mengangkat setengah tubuh, jarak serangannya dapat mencapai 1,5 meter. Itu merupakan ruang yang cukup jauh untuk menjangkau target yang tidak menaruh curiga. Kemudian, secara cepat King Cobra bergerak untuk mendaratkan gigitan yang fatal. Hanya dibutuhkan sedikit bisa untuk melumpuhkan dan membunuh target. Tentu saja King Cobra tidak akan kesulitan melahap yang kalah dalam pertarungan ini. Sebab, ular adalah makanan favorit King Cobra, termasuk piton.